Halo, selamat siang semuanya. Saya Tiffany Caroline Galino, NIM 1922-14011. Hari ini akan mengulas sebuah topik tentang work-life balance, yang bisa kita sebut juga sebagai keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan. Hal pertama yang sangat penting untuk saya sampaikan kepada kita semua, hanya untuk sekedar mengingatkan bahwa keseimbangan itu sangat penting dalam kehidupan kita, bahwa segala aspek dalam kehidupan kita itu harus seimbang, termasuk juga pekerjaan dan kehidupan pribadi kita. Apa itu work-life balance sendiri? Work-life balance yang artinya jika diterjemahkan adalah keseimbangan antara pekerjaan dengan kehidupan pribadi atau keluarga. Selain itu, ada banyak definisi akademis dari work-life balance. Namun, secara sederhana, work-life balance adalah suatu kondisi di mana seseorang pekerja bisa mengatur waktu yang baik atau seimbang antara pekerjaan di tempat kerjanya dengan kebutuhan pribadi, rekreasi, dan kehidupan berkeluarga. Berikut adalah poin-poin penting yang menjadi alasan kenapa work and life balance itu penting bagi kehidupan kita semua, termasuk kehidupan saya pribadi. Yang pertama, work-life balance menghindarkan kita dari kelelahan fisik maupun mental. Apabila pekerjaan dan kehidupan pribadi kita seimbang, misalnya ketika kita sudah lelah mengerjakan pekerjaan kita bisa menyelingi dengan mengerjakan hal-hal yang menyenangkan bagi diri kita sendiri, misalnya dengan merawat diri, berolahraga, makan makanan yang kita sukai, maupun menghabiskan waktu dengan keluarga. Dan itu akan menghindarkan kita dari kelelahan mental maupun fisik. Yang kedua adalah mengajarkan kita untuk menjadi produktif. Menjadi produktif bukan hanya berarti kita menjadi sibuk ataupun memiliki banyak pekerjaan yang harus kita kerjakan. Namun menjadi produktif adalah bagaimana hal-hal yang kita kerjakan tersebut menjadi bermanfaat bagi diri kita sendiri maupun orang lain di sekitar kita. Lalu yang ketiga adalah mengajarkan kita untuk dapat mengatur waktu. Di saat kita memiliki banyak list pekerjaan dan kegiatan-kegiatan di luar pekerjaan itu, misalnya kegiatan-kegiatan pribadi kita dipaksa untuk harus bisa mengatur waktu kita. Kapan kita harus mengerjakan pekerjaan A, kapan kita harus melakukan kegiatan pribadi kita, kapan kita harus meluangkan waktu untuk keluarga kita. Karena itu, upaya work-life balance ini sangat membantu kita untuk belajar mengatur waktu dengan baik. Lalu yang keempat adalah mengingatkan kita tentang pentingnya kehidupan pribadi. Kehidupan pribadi itu sebenarnya sangat penting. Namun, terkadang kita lupa dengan hal itu dan terlalu berorientasi kepada pekerjaan karena hal-hal kebutuhan pribadi yang mungkin belum terpenuhi, ataupun kita berorientasi kepada uang yang akan kita dapatkan dari pekerjaan tersebut. Namun, work-life balance sangat mengingatkan kita bahwa kehidupan pribadi juga sangat penting untuk menghindarkan kita dari stres, untuk menghindarkan kita dari cemas, dan upaya-upaya yang dapat kita lakukan seperti merawat diri, melakukan hal-hal yang kita senangi, itu akan sangat membantu kita dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan kita yang lain juga. Karena apabila kita senang, maka pekerjaan yang kita lakukan pun akan lebih maksimal. Lalu yang terakhir adalah membuat kita bisa menikmati kehidupan kita. Kita hanya hidup sekali, maka kita harus melakukan hal-hal yang kita enjoy, yang kita senangi di dalam kehidupan kita. Apabila dalam kehidupan kita hanya melakukan hal-hal dalam kurung yaitu pekerjaan kita, mungkin kita tidak akan enjoy untuk menjalankan kehidupan kita. Kita hanya berorientasi kepada kebutuhan-kebutuhan yang belum terpenuhi, kita hanya berorientasi kepada hal-hal yang tidak kita miliki, sehingga kita lupa untuk bersyukur dan untuk menikmati hidup ini. Maka dari itu, upaya work-life balance ini dapat kita lakukan untuk membuat kita lebih menikmati kehidupan kita dan lebih bersyukur. Seorang profesor yang bernama Mika Kivimaki dari University College London mengatakan,
Pekerja yang memiliki jam kerja terlalu banyak setiap minggunya, yaitu di atas 55 jam per minggu, beresiko menderita gangguan jantung atau fibrilasi atrial. Setelah mengetahui lebih lanjut tentang work and life balance, tentunya kita semua harus memiliki komitmen baru dalam kehidupan kita untuk dijalankan. Demikian juga berikut adalah komitmen dalam hidup saya yang akan saya jalankan ke depannya. Yaitu yang pertama adalah saya akan lebih bijak dalam mengatur waktu antara pekerjaan, belajar, dan kehidupan pribadi saya. Lalu yang kedua adalah saya tidak ingin berorientasi kepada kebutuhan hidup yang belum terpenuhi dan uang yang mungkin saya dapatkan dari pekerjaan-pekerjaan yang ada di hadapan saya. Namun saya akan lebih berorientasi kepada kesehatan dan kebahagiaan dalam hidup saya dan keluarga saya. Lalu yang ketiga, saya akan menjadi produktif, tidak hanya sekedar sibuk. Yang mana berarti bahwa saya tidak hanya akan menampung banyak pekerjaan sehingga saya terlihat produktif, namun saya akan benar-benar menjadi produktif dengan menjadi lebih fokus dan memberikan yang terbaik terhadap satu persatu apa yang akan saya kerjakan, sehingga apa yang saya kerjakan menjadi maksimal dan berguna bermanfaat bagi diri saya dan orang lain maupun lingkungan saya dan keluarga saya. Terima kasih untuk menyaksikan presentasi saya kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua dan mengajarkan kita untuk lebih menjaga keseimbangan kehidupan kita antara pekerjaan dan kehidupan pribadi kita agar kita bisa menjalani kehidupan yang bahagia dan menyenangkan. Selamat siang.